Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Asfahana, siswi SMK Tribakti Al Husnah, kelas 11 asisten keperawatan 2. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek, yang terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan cerita pendek, dan yang kedua mendemontasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek, dan yang terakhir, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian dari cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra yang mementaskan diri dari suatu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerpen ada dua tokoh, yaitu pertama tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Ayu Novita Febriani dan Sri Rahayu. 1. Memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan istilah cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Untuk memahami isi suatu cerpen, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Dengan memiliki pemahaman kita terhadap cerpen itu akan lebih berfokus dan lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikelompokkan yakni melalui dari pemahaman literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. 2. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. 3. Menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur, adapun unsur-unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi A. Tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. B. Amanat. Amanat merupakan anjuran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. C. Penolakan. Penolakan merupakan cara mengarang, menggambarkan, dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. D. Alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. E. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan. F. Gaya bahasa. Gaya bahasa menggunakan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Struktur dan kaidah. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab, akibat, ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi dalam bagian-bagian berikut. 1. Pengenalan situasi cerita, exposition orientation. 2. Pengungkapan peristiwa dalam complication. 3. Menuju pada adanya konflik, rising action. 4. Puncak konflik, turning point. 5. Penyelesaian, ending atau coda. Cerpen tergolong ke dalam jenis teks fiksi naratif. Dengan demikian, terdapat pihak yang berperan sebagai tukang cerita atau pengarang. Terdapat beberapa kemungkinan posisi pengarang dalam penyampaian cerita, yakni sebagai berikut. 1. Berperan langsung sebagai orang pertama, sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan. 2. Berperan sebagai orang ketiga, berperan sebagai pengamat. Ia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang menggunakan kata dia untuk tokoh-tokohnya.
Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. 2. Banyak menggunakan kata yang menyatakan unsur waktu, konjungsi kronologis. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. 6. Menggunakan banyak dialog. 7. Menggunakan kata-kata sifat deskriptif legio. 4. Mengonstruksikan sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Nadifa Asmahana sebagai moderator. Di samping saya Putri Indiani sebagai penyusun naskah. Saya Ayu Novita Febriani sebagai pembaca materi. Saya Sri Rahayu sebagai pembaca materi. Saya Nisa Sofini Srina sebagai editor. Terima kasih, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.